para penghuni di sini maupun para pengunjung ya. Kita ada di tahap ketiga itu, luasnya kira-kira hampir 3 hektar yang kita pakai untuk training ground. Dan ini nanti kerjasama ini akan berlangsung kira-kira hampir 8 tahun. Kemudian, nah ini yang tadi saya jelaskan untuk tahap pertama. Jadi kita saat ini ada di lokasinya ada di sini ya, di sini di ruko Blok B. Jadi kita ada nanti ada blok A, blok B, blok C. Dan ini unit apartemen. Coba nanti ke atas. Nah, ini ruko-ruko yang ada di sini. Kita posisi ada sekarang di B10. Posisinya di sini. Nah, yang hijau itu yang nanti kita akan lihat ya. Itu yang bisa teman-teman nanti bisa lihat. Itu milik Pak Arman. Dan di ruko 16, 17 itu kosong, 15 sudah dipakai. 18, 19 juga masih ready semua. Gitu ya. Kemudian ruko ini konsep dari pengembangannya ada 3 lantai. Di mana lantai keduanya itu mempunyai akses yang berbeda, sehingga sebenarnya kalau satu unit ruko ini bisa digunakan setiap lantai itu kegiatannya beda-beda. Contoh misalkan di lantai satunya yang tadi di bawah kalau teman-teman lihat itu ada kafe gitu ya, kita anggap sebagai retail, kegiatannya retail komersial. Kemudian di lantai 2 seperti ini kita bisa pakai buat co-working space. Kemudian yang ketiga di lantai ketiganya bisa buat hunian gitu ya, orang tinggal di situ dan sebagainya. Jadi kalau konsep Soho, kalau teman-teman tahu gitu ya, small office, home office juga seperti itu. Sehingga dengan adanya 3 lantai ini kegiatannya akan sangat bermacam-macam. Dan ketika kita mempunyai unit itu, kita bisa sewakan kepada tenan yang berbeda. Jadi tenan lantai 1 dengan lantai 2 bisa beda. Karena akses di lantai 2-nya kita punya akses sendiri. Nggak perlu naik dari lantai 1. Gitu kira-kira konsepnya. Dan ini semuanya terhubung melalui jembatan ya. Kalau di sini teman-teman lihat, di sisi luar ini ada selasar, kira-kira lebarnya 3,5 sampai 4 meter, itu keliling semuanya, yang nantinya akan menghubung ke apartemen. Dan kita punya konsep green connectivity, yang semuanya akan terhubung ke tower-tower berikutnya. Seperti itu. Jadi di sini juga teman-teman bisa nanti menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi mungkin nanti dari towernya, dari taman dan sebagainya. Dan harapannya juga kita di sini di proyek LRT City Sentul sendiri kita kerjasama dengan nantinya dengan para UKM gitu ya. Jadi dulu kita ada namanya di sini Padimas gitu ya, kuliner. Kita gandeng UKM-UKM sekitar untuk meramaikan kawasan. Dan ini harapannya juga program ini diharapkan untuk teman-teman bisa kontribusi di area LRT City Sentul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Arman Mas Agung dan juga Bapak Nanang. Berikutnya saya persilahkan yang terhormat kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk memberikan arahan terkait kegiatan ini. Saya persilahkan kepada Dr. Insinyur Derajat Martianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Linda. Yang saya hormati Pak Nanang, Program Director ya dari Breadcube LRT City Sentul. Bentar ya Pak, kita lagi set up Zoom meetingnya di ruangannya Pak. Oh baik. Iya bentar ya Pak, maaf. Baik. Baik, Pak Derajat, boleh dipersilahkan Pak.
Baik, terima kasih Mbak Linda. Yang saya hormati, Program Director Bright Cube, ya, LRT City Sentul, Pak Nanang, kemudian Bapak Arman Masagung, ada Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, ada Ibu Wita Juwita, ini Ketua Departemen Manajemen. Yang saya hormati Pak Alim, Dr. Alim Setiawan Slamet, Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, para mahasiswa yang ikut di dalam kegiatan ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kesempatan pada kita semua pada kondisi pandemi yang seperti ini, yang memberikan banyak ketidakpastian, ya, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar sesuatu yang baru. Yang alhamdulillah kesempatan ini, dalam ketidakpastian ini ada suatu kepastian lah begitu ya, yang diberikan oleh mitra kita dari LRT Sentul City. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa, dan memang kalau saat ini Pak Nanang, Pak Arman, ini kesempatan yang paling ditunggu-tunggu sebetulnya oleh perguruan tinggi, ya, kesempatan kemitraan yang saling mengisi. Karena kita memiliki kebijakan baru dari kementerian, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang ini tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh perguruan tinggi, dan ini harus dikerjakan bersama-sama perguruan tinggi dengan mitra kerja, baik perusahaan, ya, kemudian masyarakat, kantor, sekolah, dan sebagainya. Nah, tentu ketika tawaran ini disampaikan oleh LRT Sentul City Sentul, LRT City Sentul, ya, dan kemudian ditangkap dengan sangat baik oleh teman-teman di FEM, di Departemen Manajemen khususnya, saya kira ini menjadi model juga bagi kita bersama, karena awal tahun ini sebenarnya hakikatnya adalah realisasi dari program MBKM-nya. Saya kira ini sesuatu yang akan jadi model bagi kita sendiri di IPB untuk program studi yang lain, maupun bagi perguruan tinggi yang lain. Saya kira, dan sangat luar biasa kesempatan ini diberikan tidak hanya kepada IPB kerjasama ini, tapi juga perguruan tinggi lain di Bogor, ya, khususnya. Ada UNB, ada Unpad, ada UT, ada Trisakti, dan sebagainya. Saya kira ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan untuk bekerja sama dengan kami di IPB. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, para mahasiswa, kita semua tahu, ya, bahwa dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti ini, kemampuan kita untuk memprediksi masa depan memang menjadi semakin sulit. Tapi ini menjadi suatu keharusan bagi kita. Oleh karena itu, kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan dunia usaha, di mana nanti saudara sekalian akan diberikan kesempatan bahkan mendapat seed money, ya, pada suasana yang sebetulnya penuh ketidakpastian, ini menurut saya justru keuntungan utama. Kalau saudara sekalian nanti bisa survive bisnis dalam situasi yang seperti ini, ya, maka dalam situasi normal tentunya menjadi sesuatu yang ya, mestinya lebih berjalan lancar lagi. Jadi saudara sekalian nanti akan dituntut bukan hanya ide-ide bisnisnya, tetapi juga kemampuan untuk, ya, menghadapi ketidakpastian. Jadi saudara dituntut juga untuk agar bisa resilience, memiliki daya tahan, daya juang yang baik untuk bisa survive. Pada masa yang sulit seperti ini, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadinya survive pun sekarang gulung tikar. Kemudian ada juga yang baru memulai usaha, kemudian mundur teratur karena tidak dapat menghadapi kendala-kendala atau tantangan-tantangan serta tekanan-tekanan yang dihadapi. Tapi saya berharap saudara sekalian, nanti apalagi di tangan para mentor, para pendamping, juga ada dosen-dosen yang memiliki pengalaman yang sangat luas, ya, di dalam bidangnya masing-masing. Tentu saya yakin dengan semangat yang berkobar yang saudara miliki, saudara sekalian akan bisa survive. Nah, saudara sekalian, para mahasiswa khususnya,
kami di IPB saat ini sedang mengembangkan banyak sekali kegiatan yang juga di dalam kondisi yang pandemi yang seperti ini, banyak ketidakpastian, kita juga melakukan upaya-upaya yang sifatnya adalah ya berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan secara efisien. Kegiatan ini sejak awal kami berdiskusi dengan Pak Alim, Direktur Kemahasiswaan, percuma kalau hanya bisa menghasilkan satu tujuan kegiatan. Maka sedapat mungkin dalam satu kegiatan kita bisa ya cost efektif ya, bisa menghasilkan beberapa output yang diperoleh secara bersamaan melalui satu kegiatan. Jadi saudara sekalian nanti akan belajar bagaimana cara berusaha yang sebaik-baiknya, mencari partner yang tepat, kemudian melakukan exercise dengan adanya seed money itu. Di sisi lain, semua upaya yang Anda lakukan itu adalah suatu proses pembelajaran. Yang di dunia perguruan tinggi itu bisa diapresiasi, bisa diakui sebagai suatu aktivitas yang punya kesetaraan dengan SKS tertentu. Nah, kalau kemudian ini bisa kita lakukan, seperti hanya kita sudah melakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti summer course, kemudian ada lomba-lomba yang bukan hanya sekedar lomba, tapi juga menjadi ajang untuk pengambilan credit earning activities, maka ini akan membuat saudara sekalian memiliki banyak output dari suatu kegiatan. Dan alhamdulillah upaya ini yang dilakukan oleh teman-teman di FEM dan Direktorat Kemahasiswaan juga ditangkap dengan sangat baik oleh LRT City Sentul. Jadi kami mengapresiasi itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi model berikutnya, ya, bukan hanya bagi IPB, tapi juga bagi perguruan tinggi lain yang ikut serta dalam kegiatan ini. Nah, terakhir saya sedikit berpesan saja kepada teman-teman mahasiswa. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Jadi saya menghargai bahwa Anda menangkap kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi di luar itu juga saudara sekalian menjadi punya tanggung jawab. Ini bukan area untuk main-main, bukan area untuk ya mumpung daripada nganggur begitu ya. Bukan sama sekali, bukan begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Anda mampu survive pada kondisi dengan tekanan yang sangat berat seperti sekarang ini, maka kemampuan Anda sudah terasah dengan baik, dan untuk menghadapi ujian-ujian yang lain di masa mendatang, saya yakin Anda akan lebih tangguh ya. Nah, oleh karenanya manfaatkan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, manfaatkan seed money yang nanti akan diberikan dengan penuh tanggung jawab, dengan cara perhitungan yang sebenar-benarnya Anda mengelola usaha, supaya kegiatan ini menjadi tidak sia-sia, supaya partner kita, supaya LRT City Sentul juga kemudian bisa mengambil pelajaran juga dari hal seperti ini. Terakhir, kepada LRT City Sentul, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan berharap kita masih bisa mengembangkan kegiatan ini di masa mendatang, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain, karena dalam MPKM ini ruangnya begitu luas. Ada 8 kanal, Pak Nanang ya, dan Pak Arman yang bisa kita kembangkan, sehingga kalau kita bisa mengembangkan secara bersama-sama, kita maju bersama-sama, tantangan-tantangan yang kita hadapi sama-sama, mudah-mudahan sinerginya akan membentuk suatu output yang sangat besar di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahannya dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Derajat Martianto. Berikutnya saya persilahkan untuk Pak Arman Masagung untuk bisa melaunching kegiatan dan menjelaskan tentang program ini secara lebih detail yang akan diikuti dengan question and answer dari para peserta sekalian. Silakan Pak Arman. Saya sekaligus mohon dulu karena sedang sidang komisi ini. Terima kasih Bu Linda. Sebelum saya lanjut, mari kita menyaksikan short video dulu dari tim. Terima kasih.
Selamat siang sekali lagi. Terima kasih kesabarannya. Mungkin emang ini ada offline dan online launch day, jadi dari sisi teknisi nggak smooth, tapi terima kasih. Dan sekarang saya akan menceritakan lebih lagi dengan spesifik dengan program Business Incubator ini. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Dr. Derajat Martianto sebagai Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan IPB, kepada Dr. Alin Setiawan, Direktur Kemahasiswaan IPB, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Insinyur Anna Varianti, dan keempat, Dr. Wita Juwita Ermawati, Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan juga Bapak Syafudin Adrianto, Sekretaris Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dan yang terakhir juga Bapak, terima kasih dari IBI Kesatuan, udah datang hadir di acara kami. Jadi langsung aja, siapa di sini saya ingin mulai dengan bertanya ini. Boleh next? Ya. Oh, sebelumnya juga, ini yang sangat penting sebenarnya partner kita, jadi Universitas di Bogor yang kita sudah partner di sini, mungkin teman-teman di sini dari Universitas Mahito Trisakti, Unbin, dan yang lain-lainnya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi saya sangat berterima kasih kepada dosen-dosen yang sudah menyetujui untuk mengikuti program ini lewat mengirimkan mentor atau enggak juga mahasiswa-mahasiswanya untuk mengikuti program inkubator ini. Oke, langsung. Next, Microsoft, Google, dan Facebook. Saya yakin setiap dari kita udah pernah pakai produknya mereka. Google setiap hari kita pakai Gmail-nya, Facebook dari sosial medianya, dan Microsoft dari Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, apapun itu. Apa sih yang sama? Next. Kalau saya boleh tanya, apa sih yang sama mengenai tiga ini? Banyak sekali yang sama, yaitu mereka 10 besar company terbesar di dunia. Dan tapi yang saya ingin fokuskan, kalau saya yakin mungkin di beberapa dari kita sudah mengetahui, kalau tiga founders ini Bill Gates dari Microsoft, Larry Page sama Sergey Brin Google, sama Mark Zuckerberg Facebook, company ide mereka mulai pas saat mereka di kuliah. Saya nggak tahu kalau kalian sudah tahu itu atau belum. Jadi sama dengan kalian mahasiswa teman-teman di sini, kalian mengikuti program ini dengan pengharapan untuk memulai bisnis sendiri. Dan itu pun jadi kalian ada di awal yang sama dengan mereka. Jadi saya mau adain program ini juga, Business Incubator. Saya percaya yang semacam bisa dibilang pertama, khususnya untuk mahasiswa saja. Karena saya percaya dalam potensi mahasiswa untuk bisa mengkaryakan bisnis. Ini mungkin sebelumnya, sedikit background story, orang tidak mentujukan bisnis inkubator untuk mahasiswa. Kenapa? Karena emang mahasiswa belum ada pengalaman kerja, pengalaman bangun bisnis sendiri, belum ada. Tapi saya percaya dengan bimbingan yang tepat, dengan kerjasama yang tepat, dengan berbagai universitas di Bogor, dengan private corporation, dengan government, kita bisa mendorong, mendukung, memfasilitasi mahasiswa teman-teman di sini yang akan membuat bisnis, dia bisa menjadi sukses. Itu tujuan saya. Next, background sedikit. Mungkin kalian lihat saya mukanya masih muda, saya emang benar. Saya umurnya nggak beda jauh dengan kalian. Saya baru lulus 2 tahun yang lalu dari University of San Francisco. Dan jadi saya sangat mengerti kehidupan mahasiswa itu seperti apa. Dan di dalam kehidupan mahasiswa, dan tujuan emang program ini untuk mahasiswa yang di semester 5 ke 8, jadi yang emang nggak lama lagi, tahun ini atau tahun depan akan lulus. Jadi kekhawatiran utama yang kalian biasa sudah mulai pikirin, yaitu setelah kuliah itu mau kerja apa. Apalagi di masa pandemi COVID ini, ketidakpastian banyak sekali. Ketidakpastian bisa mendapatkan kerja, dan kalau sudah dapat kerja, apakah itu yang sesuai dengan keinginan kalian? Apakah itu sesuai dengan passion kalian? Dari sisi gaji, dari sisi lokasi tempat, apakah itu semua sesuai? Dan semua kekhawatiran ini, boleh next? Semua kekhawatiran ini sangat rasional, sangat masuk akal, dan itu yang saya mengalami sekalipun. Dan pas saya meditasi atau coba pikirin lebih, kenapa saya punya banyak sekali kekhawatiran ini, terutama karena saya emang sebelum lulus, belum pernah ada pengalaman kerja. Meskipun magang setahun, tapi itu pun kurang gitu ya.
Jadi saya tuh nggak tahu pas saya nanti masuk dunia kerja, harapan-harapan apa sih company ekspektasi dari fresh graduate. Terus kontribusi apa sih yang saya bisa memberikan, itu sangat awam dan saya tidak tahu. Makanya mudah-mudahan dengan program bisnis inkubator ini bisa mempersiapkan semua murid mahasiswa yang mengikutinya, siapkan kalian untuk dunia kerja. Dan bukan hanya untuk siapkan kalian untuk dunia kerja, tapi jika kalau emang bisnis kalian emang bisa berjalan dan dapat duit investasi yang lebih lagi, ini bisa beneran jadi bisnis usaha kalian yang kalian terus lanjutkan. Dan tentunya saya akan ngomong lebih di the following points, tapi boleh next. Nah, dari kekhawatiran saya mau inkubator ini memfasilitasikan kalian biar bisa menjadi keberhasilan. Bagaimana caranya? Tentunya ada 4 main benefit yang mahasiswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan. Briefly, yang pertama yang itu kalian mendapatkan tempat ini, strategic place. Kalian akan mendapatkan co-working space. Ini salah satu ruangannya. Dan nanti di Ruko saya juga akan bikin co-working space. Sekarang masih kosong, tapi nanti saya perlu bantuan kalau emang ada yang teman-teman di interior design. Kedua, akan ada co-living space. Saya juga tahu mungkin kampus sekarang online ya. Ininya. Dan makanya kalau emang mau terus di sini setiap hari-hariannya, kita akan sediakan co-living space. Tapi ini juga saya perlu feedback dari teman-teman di sini apa perlu atau tidak. Kalau emang perlu co-living space, kita siap sediakan. Jadi satu co-working space, co-living space, saya akan explain nanti lagi. Terus di sini kita juga ada financial investment, yang jadi setiap tim akan mendapatkan 7 juta rupiah selama 6 minggu. Jadi program ini berjalan selama 6 minggu. Next, untuk weekly mentoring, kalian setiap minggu tentunya nanti akan ada mentoring session, di mana kalian bisa diskusi dengan mentor yang kita sudah siapkan atau enggak dengan mentor yang emang udah ada di tim kalian. Nanti kita akan diskusi lebih lagi. Dan yang terakhir, professional network. Jadi di bidang apapun yang kalian akan memulai bisnis kalian, disitulah kita akan mencari professional experts yang bisa membimbing kalian atau bahkan langsung menjadi customer kalian atau jadi supply kalian. Jadi kita akan mencoba menghubungkan kalian dengan key holders ini untuk biar bisnis kalian bisa jalan. Oke, next. Error dikit. Oke, ya. Yang pertama saya akan ngomongin lebih, yang ini financial investment. Jadi kalau kalian terpilih, jadi saya akan pilih 8 tim di program ini. Kalau kalian salah satu yang terpilih, yang pertama kalian kan, yang saya sudah sempat bilang, akan dapat 7 juta selama 6 minggu. Dipakai untuk apa sih, Arman? 7 jutanya selama 6 minggu untuk makan-makan doang kah? Untuk kumpul-kumpul doang kah? Enggak. Yang pasti 7 juta ini kalian harus nyusun strategi. 7 juta ini untuk apa sih? Jadi yang pertama untuk market research. Kalian mau punya bisnis ide apapun, kalian harus wajib research mengenai itu lebih dalam lagi. Contoh, kemarin pas saya lihat list pendaftaran, banyak yang bilang mau buka bisnis di usaha F&B. Biar idenya bisa lebih relevan. Contoh kalau ada yang mau buka kafe di Rukonya gitu ya. Kalau mau buka kafe, apakah kalian langsung jualan kopi, tidak mikirin konsep, kopinya seperti apa, makanannya seperti apa? Tidak. Yang pasti kalian harus mikirin dulu daerah orang yang di daerah sini lebih suka kopinya itu seperti apa sih? Kalian harus analisa dulu sekitarnya dan juga harus memikirkan target customer kalian siapa. Jadi itulah tujuan market research. Jadi kita emang kasih dana ini untuk pertama kalian market research untuk memformulakan, bikin hipotesis bisnis kalian, problemnya apa, solusinya apa. Nah, business validation ini setelah kalian bikin strategi itu, market research dan lain-lain, kalian harus mencoba validasikan. Misalnya kalian bilang mau bikin tempat kafe, ya kan ya? Bikin kafe, kalau menjadi kafe yang sukses, ada beberapa hal yang tentunya harus ada, yaitu makanan atau minumannya enak, yang pertama. Kedua, mungkin kafenya kalian interior desainnya pintar, bisa bikin tempatnya sangat nyaman untuk orang datang, untuk orang berkumpul, hangout, untuk teman-teman, itu bisa jadi. Atau enggak, ketiga, marketing kalian jago sekali. Dengan promosi kalian lewat social media, lewat online, kalian bisa setiap hari menaik crowd lebih di daerah Sentul atau dari Bogor. Nah, business validation ini, kalian kan akan mencoba bikin makanan minuman yang enak, atau bikin tempat yang nyaman, dan yang lain-lain. Tapi
kalian akan mencoba melaksanakan strategi kalian. Nah, ini yang 4 business validation. Jadi pertama strategi, dan nanti kalian akan coba melaksanakannya. Nah ini yang yang terpentingnya, kalau kalian udah research, kalian udah validate, harus menghasilkan key metric. Kalau buka kafe, key metric apa sih yang membuktikan kalau kafe kalian ini berpotensi untuk bisa jadi sukses? Ya tentunya kalau apapun yang kalian jalani di kafe itu bisa menghasilkan revenue, sales. Kalian bilang makanan atau minuman kalian itu enak, tapi kalau nggak ada yang beli sama aja bohong. Ya kan ya? Jadi kira-kira mau bikin apapun itu harus bisa membuktikan kalau itu bisa diterima oleh pasar, oleh customer. Jadi key metric, contohnya kalau kita ambil kafe, revenue-nya yang akan dilihat kalian selama 6 minggu bisa menjual kopi berapa banyak sih sehari, jual makanan berapa banyak sih sehari, bisa mendatangkan customer berapa banyak sih. Jadi itulah ukuran yang investor akan lihat dan yang mentor akan membimbing. Soalnya di akhir 6 minggu program 6 minggu ini, kita akan di hari terakhirnya kita akan adain pitch day. Ya seperti Shark Tank mungkin kalian lebih familiar, di mana kalian pitch ide bisnis kalian dan kalian teman-teman di sini memberitahu kepada investor selama 6 minggu ini kalian sudah menghasilkan apa. Dan itu parameter itu yang akan dipakai kepada investor. Mudah-mudahan ini masuk. Tapi intinya, misalnya kalau kalian sudah bikin kafe, saya ini asumsi aja, misalnya kalau emang berjalan, kita seharinya bisa menghasilkan 500.000. Atau dalam 6 minggu ini kita udah menghasilkan 20 juta. Gitu ya, contoh. 20 juta, jadi kalau kita emang benar mau buka kafe lebih lagi, kita perlu modal 70 juta. Jadi itu yang akan ditawarin kepada investor. Pak, Bapak, Ibu, atau siapapun itu, investornya nanti, kita perlu 70 juta, dan kalau namanya investor, mereka kasih duit, mereka invest money, ya tentunya juga untuk kepemilikan saham di bisnisnya kalian. Sama dengan juga pas kita kasih invest 7 juta kepada kalian, kita sebagai incubator program, kita juga minta kepemilikan saham di ide bisnis kalian. Tapi itulah emang resiko yang kita tanggung. Di mana kalau emang setelah 6 minggu bisnis kalian tidak jalan, ya udah duitnya angus. Tapi kalau emang di invest atau emang bisnisnya bisa berjalan, kita dapat rights untuk ke a share of your ownership gitu ya. Jadi itu emang part of the business model of incubator program gitu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan yang lain-lain. Oke, next. Itu tadi mengenai financial investment. Kedua, main benefit-nya yaitu weekly mentoring. Jadi mentor di program ini ada 2. 1 internal mentor, 2 external mentor. Maksudnya apa sih? Jadi setiap tim akan diberdiri, nanti kita akan lihat, dari 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 founders, tapi di salah satunya wajib ada mentor. Kenapa? Ya tadi saya bilang tadi, karena kebanyakan, most likely, teman-teman di sini belum pernah punya pengalaman kerja atau bangun usaha sendiri. Jadi dengan adanya mentor, mudah-mudahan itu sangat mendukung kalian. Makanya itu kita wajibkan harus ada mentor. Itu untuk internal mentor. Nah, kita juga ada yang namanya external mentor. External mentor itu apa sih? Ini di luar tim kalian, tapi selama 6 minggu itu, kita nanti akan ada mentor list. Boleh sebelum kita buka mentor listnya, tapi sedikit gambaran, mentors yang kita sudah siapkan sampai hari ini, itu dari berbagai industri, berbagai background. Dari entrepreneurs, professionals, consultants, influencers. Mau dari bank, mau dari startup, Tokopedia, atau universitas, IPB, beberapa dosen juga siap menjadikan mentor. Dari media kita juga ada, nanti bisa lihat, dan juga venture capital. Kalau ada yang familiar dengan venture capital, mereka yang mendanain Gojek, Tokped, Traveloka, apapun itu, mereka yang mendanain startup. Jadi saya juga udah beberapa rekan teman-teman yang di venture capital, karena saya dulu kerjanya di venture capital juga, saya sudah engage sama mereka dan mereka siap jadi mentor. Jadi kalau saya nggak tahu ide bisnis kalian apa, yang pasti bukan hanya untuk startup. Startup kan cenderung dibilangnya untuk growth ya, high growth, profitnya nanti. Tapi yang bisnis inkubator ini mau bikin bisnis apapun juga boleh. Jadi nggak mesti yang punya impiannya tuh sampai mau gimana gitu.
Maksudnya bikin kafe juga oke. Yang penting ini asal bisa bikin bisnis yang berpotensi gitu ya. Jadi ini list mentor kita, mungkin beberapa familiar name. Raden Rauf, content creator, followers Instagramnya 2,1 juta, kalau kemarin saya lihat ya, sangat terkenal. Dan beberapa entrepreneurs dari yang punya F&B restoran dan lain-lain, F&B chain, beberapa dosen dari PB, nanti kalian juga lihat, itu gudang ada, logistik, startup, next, terus ya. Jadi sekedar aja, ini beberapa dosen. Saya ada beberapa teman yang kerja di Google, juga dia siap, dia di marketingnya Google, jadi bisnis apapun yang kalian perlu nanti tentunya harus ada promosi marketing. Mentor-mentor ini bukannya hanya di Google, tapi ada beberapa lagi yang memang bidang di specialty-nya di marketing, siap membantu kalian. Jadi ya ada beberapa di venture capital, ini teman saya Adi, dia EVP, Associate Vice President di Tokped, juga siap kalau kalian mau menjual barang apa tuh baju, makanan di Tokped, nanti ada pertanyaan apa-apa di Tokped, biar penjualannya sukses itu gimana sih? Silakan langsung tanya aja. Jadi banyak mentor ini siap untuk membantu kalian biar bisnisnya sukses. Jadi program ini emang khusus untuk teman-teman di sini, mahasiswa di Bogor. Oke. Oh ya, Bang, maaf. Baik, sekali lagi. Ya. Jadi mentor ini juga mereka potensi investor kalian. Bagaimana sih connect dengan mentor yang tadi di list yang saya tadi kasih lihat ya. Jadi teman-teman silakan langsung aja hubung selama 6 minggunya nanti. Kalau di list mentor ada mentor yang kalian lihat background-nya cocok dengan bidang usaha kalian, silakan langsung hubungin saya atau tim. Nanti kita akan yang hubungin kalian dengan mentor. Sesimpel itu. Dan tentunya mentor ini juga akan sangat memungkinkan untuk menjadi investor nantinya buat di usaha kalian. Oke, next. Nah, ketiga benefit yang kita akan membantu, yang kita akan provide, yaitu professional network. Professional network ini apa sih? Kalau contoh kafe tadi, kalian mau bikin ada kopi atau ada makanan, minuman atau makanan gitu ya. Supplier kopi, the roasteries-nya atau apa, atau kalau emang kalian perlu bantuan, kita akan siap mencarikan itu. Makanan yang enak atau gitu-gitu, dapatkan raw materials-nya, kita akan siap untuk membantu kalian untuk mencari itu ya. Jadi key stakeholders untuk kalian bisa langsung connect in. Atau contoh, kalau ada teman-teman yang di bidang interior design, langsung aja pilot project-nya bisa dipakai di ruko saya, atau bahkan studio-studio apartemen yang di sini, bisa dipakai untuk kalian mendesain. Dan itu bakal jadi portfolio. Jadi intinya di bisnis apapun yang kalian ini ada, nanti kita bantu sebagai organizer, bantu pikirin kita bisa sambungin ke siapa, di mana kalian bisa manfaatkan introduction itu, koneksi itu, professional network itu. Ya gitu sih. Dan yang paling susah biasanya kalau kita memulai bisnis baru, mendapatkan customer awal. Nah, disitulah yang kita juga akan bantu. Oke, next. Strategic place, briefly aja. Mungkin yang kita juga nanti akan lihat tempat-tempat yang kalian akan ruko yang siap dipakai untuk bikin cafe atau co-working space itu seperti apa. Nanti kalian bisa lihat. Rukonya emang jadi total ada 6, cuma 1 yang kepakai di 1 lantai, tapi yang lain masih kosong. Jadi emang meskipun kosong, tapi disitulah kalau kalian emang ada ide, kita siap ngebantu untuk memfasilitasi tempatnya biar cocok dengan ide bisnis kalian. Itu sih ya. Nah ini penting juga community. Di awal saya sempat bilang kalau program ini berdiri atas kerjasama dengan 8 atau 9 universitas di Bogor. Jadi bayangin kalau emang ada tim yang terpilih, ada dari beberapa universitas, secara natural, secara langsung, kalau teman-temannya emang bikin usaha di sini, mereka akan invite crowd untuk datang, untuk mensupport bisnisnya. Ya kan ya? Kalau ada teman-teman mau bikin kafe, pasti mereka ajakin teman-temannya dari klub olahraganya kayak sepak bola, basket, apapun itu. Ikut dong, dukung bisnis saya nih, yang di sini. Nah, bayangin kalau dari beberapa kampus bisa melakukan yang sama. Nah, kita akan sengaja setiap minggu akan ada weekly event yang akan mengumpulkan
ya pasti dengan protokol kesehatan. Kumpulkan teman-teman di sini untuk kalian bisa menjadiin bazar, biar kalian bisa mengkasih produk prototype kalian kepada customer ini. Ini ide bisnis saya, what do you think of your potential customers? Jadi weekly event ini yang sangat penting biar kalian juga bisa berhasil. Soalnya mereka pertama bisa menjadi potential customer kalian kepada bisnis kalian. Yang kedua, kalian juga mendapatkan network komunitas yang bisa saling membangun. Dan ininya jadi sangat terbuka sekali, bisnis apa yang kalian bisa kerjakan. Misalnya kalau ada yang mau bisnis, mau bikin marketing agency, apapun itu, direct first customer-nya mungkin aja tim-tim lain. Jadi sangat terbuka. Dan tentunya harus kita sebagai inkubator program ini yang akan memfasilitasi semua ide-ide bisnisnya ya, yang mana bisa saling bantu, disitulah yang kita akan mendukung, gitu sih. Oke, next. Ini requirement untuk join, mungkin kalian udah pernah lihat di internet, di social media atau di mana. Untuk nge-join, at least 3-5 orang dengan ada satu mentor. Jadi sebenarnya kalau foundersnya sendiri 2-4 ditambah satu mentor baru 3-5 gitu ya. Mahasiswa mesti di semester ke-5 ke-8. Tapi juga open to any major. Mahasiswanya harus yang dari Bogor, tapi ada satu poin yang sangat penting yang mungkin kalian akan bertanya. Yang ini. Jadi dari tim yang akan mendaftar hanya minimal 1 representatif mahasiswa yang dari Universitas di Bogor. Paham ya? Jadi contoh saya dari IPB. Tapi tim saya tidak mesti dari IPB. Tim saya tidak mesti masih mahasiswa. Alumni dari Universitas di Jakarta, BSD, dimanapun itu, kalian punya teman-teman rekan dari situ di luar Jakarta, kalian bisa ajak mereka untuk menjadi bagian dari tim kalian. Jadi setiap tim cuma ada minimal requirement 1 mahasiswa dari Universitas Bogor. Itu aja. Jadi yang founders yang lain, yang kedua, ketiganya bisa teman-teman kalian, kakak kalian, adik kalian, siapapun itu. Tapi of course tergantung kalian ya, pilihnya siapa. Soalnya tim itu initially sangat krusial untuk bakal sukses atau enggak. Ya. Gitu. Untuk joinnya gampang sekali, yaitu pertama langsung ke website kita aja. Brightsheet.incubator.com, register, habis register login, ya kita anak muda pasti tahu lah, register login, terus isi application formnya. Nah, pas saat isi application formnya ada yang namanya seed deck. Jadi pas kalian apply ke program ini, kalian harus kasih kita untuk menilai seed deck, jadi PowerPoint mengenai bisnis ide kalian. Nah, kita sudah memberikan template biar nanti kita sebagai investor menilainya lebih gampang, dan biar kalian, nanti saya akan briefly go through seed deck-nya seperti apa, biar kalian business logic-nya terarah, terstructure, gitu sih. Itu tujuan seed deck-nya. Next. Sebelum timeline, nggak apa, dulu. Sebenarnya saya, saya memberikan, apakah ada pertanyaan sampai detik ini? Soalnya masih ada beberapa lagi yang akan dipresentasikan. Saya akan ngomong lebih mengenai seed deck-nya, tapi mungkin kalau udah ada pertanyaan yang terpikirkan, apakah ada? Apakah ada? Silakan. Ini teman-teman di Zoom, kalau ada silakan tanya di chat aja, nanti akan dibantu dikasih tahu saya. Nah itu, kalau nggak ada, oke, silakan lanjut aja. Oke. Nah ini kita boleh langsung ke seed deck template-nya dulu deh. Ya. Nah, ini saya akan specifically explain lebih lagi seed deck template yang kalian harus submit ke kita untuk kita menilai dan mengetahui lebih bisnis ide kalian itu apa. Itu lewat ini. Jadi ini adalah yang kita akan pakai untuk menilai ya dan menselektif founders. Sangat terstruktur.
Dan ini yang mudah-mudahan kalau kalian ada pertanyaan silakan langsung tanya aja. Ini template, jadi poinnya kita akan go through satu persatu. Total ada 10 poin, yang setiap poin wajib ada di template kalian, di sheet deck kalian. Ini rekomendasi kami, rekomendasi kita dari tim, bagaimana struktur poin-poinnya. Tapi tentunya kalian ada kebebasan untuk mau menstruktur, restructure points-nya. Tapi saya akan menjelaskan kenapa saya pilih struktur ini, biar idenya tuh bisa mengalir gitu. Saya baca PowerPoint ini seperti cerita, biar masuknya gampang, mengertinya gampang, gitu sih. Oke, jadi semua yang template ini saya pakai pas kalian seolah-olah mau bikin PowerPoint decks, sheet deck. Oke, langsung next saja. Jadi ini title saya, boleh exit bentar. Saya mau kasih lihat notes. Ya. Jadi di setiap slide yang kalian akan submit, di bawahnya ada notes untuk yang menjadi guide untuk kalian untuk isi apa. Ya, jadi ada gambaran. Simpelnya itu sih, jadi ada arahannya. Gitu ya. Oke, boleh full slide lagi. Di present lagi. Ya. Jadi yang pertama, page pertama, simple. Title kalian itu apa, dan fungsi bisnis kalian dalam satu sentence itu apa. Simple. Untuk saya ini saya kan pakai contoh pas saya mau bikin sheet deck template untuk memberikan kepada mahasiswa di sini ya. Jadi ini yang saya pakai, sheet deck template. A template that tells you how to build a sheet deck. Gampang sekali, langsung mengerti bisnis deck yang saya akan bikin ini mengenai apa. Oke, next. Title saya Founders Build Bad Presentation Deck. Artinya ini ngomongin apa sih? Problem yang saya lagi tackle itu apa? Yaitu cenderung biasa tim yang founders pas mereka bikin sheet deck itu jelek dalam banyak sisi, susah dimengerti, terlalu teknikal, bahasanya terlalu rumit dan lain-lain. Jadi kalau founders bikin deck yang jelek, mau idenya sebagaimanapun, investor tidak bisa mengerti, dan di situ ada loss in communication. Jadi ide kalian tidak akan dipilih. Makanya kita ada template ini untuk membantu, gitu sih. Next. Solusinya apa? Saya memberikan template ini. Founders kalau mengikuti template ini, mereka akan, pertama, ini gampang untuk dipakai. Dan kedua, ini ngebantu founders untuk nge-struktur idenya mereka. Dan yang, oke, next. Jadi itu solusinya. Pertama, problemnya yaitu founders build bad decks, bad sheet decks. Yang kedua, solusinya saya memberikan template. Yang ketiga, ini kalau pertama problem, kedua solusi. Ini ketiga, kalau ada di antara kalian yang sudah pernah menjalani bisnisnya, ini traction-nya kalian tulis. Ini kalau ada aja. Kalau nggak ada, diabaikan, di skip aja. Traction ini maksudnya kalau emang kalian pernah menjalani bisnis apapun itu, yang kalian mau ikut apply, kalian taruh, maksudnya penghasilannya udah berapa, gitu, customer-nya udah pernah berapa. Jadi ini kalau ada aja slide ini. Oke, next. Jadi pertama problem, second itu solusi, ketiga traction, yang keempat kompetitor. Jadi kalau kalian udah memahami setelahnya, kelanjutannya itulah kompetitor. Jadi ini memberikan knowledge kepada investor, apakah kalian paham di industri ini seperti apa? Yang pemain-pemainnya, solusi yang lainnya itu seperti apa? Gitu sih ya. Jadi ini penting sekali karena next, setelah kalian tahu kompetitornya seperti apa, kalian tuh bisa tahu next. Ya. Ini slide ini, setelah kalian tahu kompetitornya seperti apa, kalian harus di slide ini memberitahu kami apa yang bikin kalian beda. Jadi ini USP-nya sih, unique selling point, unique selling proposition-nya. Kalau untuk template ini, it's easy to use. Di mana ini datanya ya pasti saya ngawam, tapi contoh untuk founders yang mau bikin deck, kalau pakai template ini, saya menghemat 80% dari waktu kalian. Contoh, ya kan? Ya. Jadi, tapi ini ilustrasi mindset yang kalian harus approach nanti ya. Ini brings clarity and concision, nanti juga investor pas saat baca sheet deck kalian bisa lebih cepat memahaminya, yaitu menguntungkan semuanya. Next, setelah kalian tahu USP-nya kalian itu apa,
kalian harus memberitahu kami bagaimana kalian akan menghasilkan revenue. Tentunya setiap bisnis harus ada revenue-nya, revenue stream-nya. Di sini ya kalian tulis lah. Ya di sini saya tulis aja. Contohnya saya dapat mendapatkan duitnya gimana gitu. Oke, next. Ini market size. Setelah kalian menuliskan revenue-nya kalian itu dari mana, kalian akan menceritakan market size. Customer kalian yang kalian kalau buka cafe di sini, potensial customer-nya itu banyak atau enggak sih? Gampang dimengerti ya. Jadi bisnis kalian itu customer-nya berapa gede yang kalian bisa attract. Jadi ini market size. Oke, next. Nah, setelah market size kita udah mau di ujung. Nah, ini yang sangat penting juga. Tim kalian itu dikomposisi dari skill set yang berbeda atau tidak. Kalau di satu tim semuanya jagoan marketing, nanti yang hitung siapa? Gitu ya. Nanti yang jualan siapa? Kalau semua cuma jago marketing, nggak ada yang bisa jualan, nggak ada yang bisa hitungin duitnya, sama aja bohong gitu ya. Nggak bisa jalan. Jadi kalian harus cari team members yang saling melengkapi asetnya. Kalau teman-teman di sini jago finance, cari teman yang jago marketing atau jago jualan, sales. Jadi saling melengkapi. Jangan karena sahabat, ayo udah kita bikin bareng yuk. Ya bisa juga, tapi biasanya lebih baik kalau cari teman yang emang skill set-nya saling melengkapi gitu sih. Itu suggestion saya ya. Di sini di slide ini kalian menceritakan lebih mengenai team members kalian, co-founders-nya siapa aja. Next. Nah, ini slide terakhir, tapi disinilah yang teman-teman akan share kepada kita selama 6 minggu ini, apa sih yang kalian akan perbuat, apa sih yang kalian akan bikin selama 6 minggu ini dengan 7 juta rupiah, rencana kalian itu apa? Ya, jadi itu yang kita mau lihat di slide ini. Gitu aja sih, sheet deck template. Sepertinya sangat sederhana. Ada yang kurang jelas? Nanti itu akan ada di website juga, jadi kalian bisa download. Terus nanti kalian ya tinggal ganti-ganti, title-nya, desainnya. Tapi konsepnya seperti ini, framework-nya ya, approach-nya. Oke, ada pertanyaan mengenai sheet deck template? Di Zoom atau Instagram, kalau ada pertanyaan langsung. Kalau nggak ada, oke, next aja. Ke PowerPoint satu lagi. Ya. Silakan sambil mikirin pertanyaan kalau ada. Ada yang mau nanya? Kalau belum ada pertanyaan nggak apa? Oke, cukup jelas ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan, pasti yang lain juga memikirkan pertanyaan yang sama gitu ya. Biasa sih gitu. Jadi ini timeline. Hari ini kalian bisa mulai registrasi. Dan registrasi ini kita akan buka selama 3 minggu. Kenapa 3 minggu? Untuk kalian kasih tahu teman-teman untuk mengikuti program ini, untuk kalian cari co-founders yang lain. Dan tentunya selama 3 minggu ini, waktu untuk kalian langsung WhatsApp saya. WhatsApp saya untuk apa? Bukan untuk ajak makan, ya itu boleh juga, tapi masa pandemi agak susah. Tapi untuk mendiskusikan ide bisnis kalian. Biar saya tahu kalian itu mau mencoba bikin bisnis ide apa, dan saya juga bisa mulai mencari network yang bisa ngebantu bisnis kalian. Yang tadi saya menceritakan tadi ya. Jadi tujuannya itu sih. Jadi lebih baik biar saya juga bisa brainstorm dengan kalian mengenai ide bisnis kalian. Itu sih. Selama 3 minggu. Setelah 3 minggu selesai, kita tutup aplikasinya. Kasih kita seminggu untuk evaluate dan pilih top 25 teams. Saya nggak tahu sih bakal 25 teams yang apply atau tidak. Tapi kalau tidak sampai 25 tim yang apply ke program ini, ya semuanya kita akan interview. Gitu sih. Kita akan interview beberapa hari kemudian, mau itu online atau di sini. Dan setelah kita interview, kita akan announce 8 tim yang terpilih untuk mengikuti program inkubator ini. Ini timeline-nya, dan 15 Februari itu akan mulai programnya.
kita akan tanda tangan programnya dan kita akan memulai selama 6 minggu yang akan diakhiri tanggal 28 Maret. 28 Maret itu kita nanti juga sehari setelahnya kita akan ada pitch day yang tadi, yang semacam Shark Tank. Dan kalau nggak salah ya, karena ini program Kampus Merdeka juga, kita sudah kerjasama dengan kampus teman-teman, di mana kalian mengikuti program ini bakal masuk sebagai SKS kalian. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi ini akan bisa masuk sebagai kredit kalian. Jadi biar sepertinya kalau saya dulu pas mahasiswa ada program gini, udah pasti saya mau ikut juga sih. Soalnya daripada di kelas doang kan kita mendengarkan teori-teori, diskusi, tapi ini sekarang kita benar bisa mempraktekkan apa yang kita belajar. Kita udah belajar, kita udah sekolah dari SD sampai kuliah, ini waktunya untuk kalian mempraktekkan bisnis kalian lah. Gitu sih. Next. Recommendation. Untuk kalian menjadi sukses, gampang sekali. Next. Discuss. Jadi ide bisnis apapun yang kalian punya langsung discuss sama kita. Gitu sih. Next. Ini langsung WhatsApp saya aja. Saya maksudnya umur juga nggak beda, sama lah sama kalian. Nggak beda. Jadi anggap saya sebagai teman baru yang bisa ngebantu kalian punya bisnis, bisa memfasilitasi potensi kalian sebagai mahasiswa. Jadi ini emang passion juga dari saya, membantu human capital lah. Dan mudah-mudahan program demikian bisa ngebantu kita semua bisa menjadi lebih efektif, potensial kita lebih dipakai di dunia kerja, ke entrepreneurship, gitu ya. Iya deh. Next, ya. Oh ya, Q&A sebelumnya. Oh ya, contact us. Kontaknya gampang, mau dari website ini, website kita, Instagram kita, emailnya, dan kalau mau paling cepat langsung WhatsApp saya aja. Teman-teman di sini jangan sungkan. Mau foto atau apa, silakan. Nomornya benar nggak ya? Oke. Oke, next. Q&A, silakan kalau yang tanya. Sambil pikir. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di Zoom. Ada teman-teman kita juga yang di Zoom yang mengikuti. Pertanyaan pertama, jika ada tim yang idenya menarik, saat di demo day, mungkinkah ada tim lain yang boleh ikut dalam proses mendanai seperti investor? Boleh. Jadi intinya pas nanti pitching day, dia tanya kalau ada tim yang lain yang mau mengikuti untuk mendanai bisnis ide itu, ya silakan. Maksudnya ya tergantung investor itu boleh siapa aja kan ya, yang mau taruh duitnya di sesuatu project investment yang dia lihat ada potensinya. Jadi ini sangat kebuka, investor boleh siapa aja, tentunya founders dari tim itu juga harus menyetujui. Jadi harus ada dua pihak ya yang menyetujui. Ya, menyetujui mendapatkan dananya, juga harus ada yang menyetujui yang memberikan dana. Gitu sih, simple. Kedua pertanyaannya, ada pertanyaan satu lagi. Hello, here's my first question. Is there a requirement related to age range to participate in this program, especially for those who have graduated? Apakah ada umur, range umur? Nggak ada. Yang penting cuma tadi satu, harus minimal ada satu mahasiswa di Bogor yang sebagai representatif. Yang dia temannya umur 30, boleh aja. Ya tapi kan maksudnya temannya umur 30 mau atau enggak. Kalau mau, kita dengan senang hati. Ya kan ya, mau dia sebagai mentor atau sebagai founders, terserah. Itu kebebasan founders dengan tim Dynamics sendiri. Kita sangat terbuka untuk itu. Jadi karena ini emang program pertama kita, saya sebagai program director-nya, keep it as open as possible. Saya tidak mau ngelimit sama sekali potensial kalian. Tapi juga ini harus poin yang saya baru ingat, kita sebagai inkubator program, kita bukan yang akan menjalani bisnis kalian. Role-nya kita itu apa? Hanya untuk memfasilitasi biar kalian punya bisnis bisa smooth semungkin bisa. Dan dalam bisnis apapun yang kalian akan membuat, banyak sekali problemnya. Kalian sendiri yang harus tanggepinnya, kalian sendiri harus jalaninya, tapi mudah-mudahan dengan kita, kalian bisa ngadepin masalah-masalah itu dengan lebih baik.
Gitu sih. Jadi kita sebagai lebih facilitator. Kita bukan yang jalanin. Jadi jangan lupa ujung-ujungnya tetap di tangan founders, di tangan kalian, yaitu akan yang menjalani bisnisnya. Kita di sini akan mendukung dan biar bisa jadi sukses. Gitu sih. Iya. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Boleh silakan nama dari dari kuliah mana ya? Perkenalkan. Iya. Juga nama saya Antoni Christopher dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Oke. Ini bertiga tim aku juga. Oke. Ada Vicky, ada Yandi. Dari Universitas Niaga ada saya juga sebagai Oke. dokter sama Christopher juga. Oke. Jadi situasinya kita sebenarnya udah 9 bulan berjalan. Oke. Terus adanya kita nanti menjadi Program. mudah-mudahan 18 itu, Iya. karena apakah 7 juta itu untuk operasional kita selama 2 minggu atau bisa untuk growth capital atau Untuk apa gitu ya? iya. Oke. Jadi kalau kalian emang udah punya bisnis sendiri yang sudah jalan, mungkin saya nggak tahu business state-nya kalian, kondisi bisnis kalian itu seperti apa. Masih memerlukan dananya atau tidak? Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Karena 7 juta untuk mungkin bisnis yang sudah berjalan tidak gede, tidak besar. Gitu ya. Nah, tapi kenapa kalian tetap mau mengikuti program ini? Tentunya untuk hal-hal yang lain tadi. Professional network, jaringan, network yang kita punya yang bisa mendukung bisnis kalian. Soalnya tentunya dengan kalian mengikuti program ini, kita akan mendapat kepemilikan saham di bisnis kalian. Gitu ya. Jadi kalian harus consider itu. Apakah manfaat yang kalian bisa dapat lewat mengikuti program ini sesuai dengan pemikiran kalian atau tidak? Gitu sih. Jadi kalau manfaatnya seperti apa, duitnya buat apa, tentunya bebas untuk kalian mau apapun itu. 7 jutanya untuk kalian, saya nggak tahu itu signifikan atau enggak untuk bisnis yang sudah berjalan. Tapi tentunya kita akan bisa support dengan daerah lain di lain finance investment-nya. Mudah-mudahan menjawab sih. Jadi intinya 7 jutanya terserah buat apapun, kebijakan masing-masing. Kita tidak mendikte, soalnya kalian sendiri yang akan menjalaninya. Kalau sukses, kalian sendiri akan menikmatinya. Jadi ya kita di sini untuk memberikan arahan aja sih, untuk apa gitu. Contohnya diskusikan bareng 7 jutanya buat apa sih, buat teman-teman yang lain gitu ya pakainya. Jadi bebas sih untuk kalian. Tapi yang pasti nanti di akhir 6 minggu itu kita kan ada start point sebelum mulai program, kita akan mengerti lebih kondisi bisnis kalian itu di mana saat itu dan pengharapan kalian dalam 6 minggu itu apa. Jadi yang pasti mudah-mudahan kita ada progress ya karena kalian mengikuti program ini ada revenue kalian bisa 2 kali lipat atau apapun itulah, potensi bisnis kalian jauh lebih luas gitu. Ya. Mudah-mudahan jawab Anthony. Thank you. Iya. Apakah ada? Di sini ada second question, mungkin saya share sedikit ya dari Zoom. Related to metrics in the 6 weeks program. Do we have to focus on the pixelated acquisition and targeted acquisition only, or it can be more focused on the awareness acquisition as well? Oke, jadi mengenai boleh key metrics ya, boleh ke slide sebelumnya, yang financial investment. Hai Faris, pertanyaan yang bagus. Jadi dia tuh tanya mengenai key metric ini, kalau nggak salah ya Faris. Lucu juga ya, tapi key metric ini kalau tadi saya pakai contoh kafe, saya bilang kan key metric kan revenue. Tapi dia tanya apakah itu juga bisa awareness. Kalau awareness kan belum tentu revenue. Gitu ya. Kalau awareness bisa dibilang berapa orang yang datang ke kafe mengunjung, tapi sebenarnya mereka nggak beli, cuma datang-datang doang gitu ya. Jadi sangat tergantung bisnis kalian. Kalau emang bisnis kalian dalam approach-nya tidak susah untuk mendapatkan revenue langsung karena model bisnisnya, nature of the bisnisnya, tentunya setiap bisnis ada key metric-nya sendiri.
Jadi saya harus lebih tahu bisnis yang kalian itu mau bikin itu apa. Kalau bikin cafe itu selain revenue bisa aja, tapi lebih susah untuk kalian argue kalau itu key metrics gitu ya. Jadi selain revenue, metrik yang lain apa sih yang kalian bisa pakai sebagai ukuran kalau selama 6 minggu itu bisnis kalian tetap berpotensi gitu ya. Jadi pemikirannya lebih ke arah situ sih. Jadi key metricnya nggak mesti apa namanya targeted acquisition yang menghasilkan revenue, tapi bisa menjadikan key metricnya berpatokan dengan yang lain, bisa aja. Bisa aja tergantung nature of the bisnisnya. Ya, untuk saya bisa lebih menjawab questionnya dalam lebih detail, harus tanya saya. Maksudnya tanya bisnisnya itu yang kalian itu mau bikin itu apa, gitu ya. Ya, Mbak. Iya. Iya. Mungkin yang pertama itu sebenarnya masih ada tentang atau malu bertanya gitu ya. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan teman-teman ini untuk nanti start bisnisnya dari sini, apakah mereka menyiapkan seluruh equipment-nya, seluruhnya, ataukah karena sifatnya idea berarti kan sifatnya masih mungkin kalau sifatnya idea kan sifatnya masih abstrak gitu ya, jadi belum bisa dikonkretkan. Tapi kalau ada itu berarti kami yang sudah bisnis sudah jalan, hanya perlu di-expand, perlu lebih profesional gitu ya. Tadinya mereka pakai booth misalnya ya, kami coba tawarkan di dekat sehingga menjadi lebih profesional. Kalau itu kan akan lebih bagus. Tentu mereka memikirkan peralatannya, perlengkapannya. Apakah itu menjadi requirement atau mandatory bagi tim agar menyiapkan itu? Jadi pertimbangan yang pertama. Kemudian itu mewakili teman-teman dari Ikatan. Yang kedua, ini terkait mentoring karena memang kompetensi saya memang di market research. Barangkali saya bisa turut membantu atau berkontribusi terkait hal ini. Tentu membutuhkan informasi awal terkait tadi kan berbicara captive market ya. Pertama kita perlu tahu yang sudah eksis di sini bisnisnya apa. Sehingga kita akan masuk nanti ke kompetitor tadi. Kompetitor. Apakah di sini juga diperkenankan kalau katakanlah ininya sama gitu ya, misalnya coffee shop sama coffee shop, berarti kan bukan kanibal ya. Gitu. Nah itu mungkin informasi itu untuk nanti membantu kaitannya dengan market research. Ketika bisnis ini running, ya sudah berapa banyak yang sudah katakanlah serah terima kunci sehingga sudah menjadi residence full di sini. Itu mungkin. Terima kasih banyak. Jadi kalau boleh pertanyaan keduanya lebih ke arah mana Mas? Ke arah mana Pak? Market research-nya. Oke, market research-nya seperti apa? Ya, karena kita butuh informasi awal. Karena untuk memetakan pasar kita perlu tahu dulu kan potensi pasarnya kan ya. Oh ya, potensi. Kita bawa lagi di sini. Nah, ini residence-nya ada berapa banyak nih? Oh iya, maksudnya yang kemudian kita berbicara kompetitor. Kompetitor berarti selintas kawasan ini orang ini sudah bisa sama. Maksudnya tim-tim lain atau yang sudah ada? Yang sudah ada. Oke, boleh. Karena kita akan masuk ke sip, paham. Jadi terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya recap sedikit pertanyaannya itu apa. Yang pertama, yang mulai dari kedua ya, saya paling ingat. Yang kedua adalah mengenai market research tadi, yang di kawasan ini itu ada bisnis apa? Yang pertama ya kan ya Pak? Udah apa yang udah ada? Yang kedua mengenai tim-tim yang lain. Idenya seperti apa? Biar nanti bisa disinkron ya. Biar ada kepahaman. Ini mungkin mau ditutup aja nggak ya Mas? Bisa nggak ya? Nggak apa ya? Oke. Apa namanya? Apakah nanti kalau semuanya FMB terus gimana gitu ya Pak? Kalau semua timnya. Nah, ini yang saya emang belum lupa menjawab. Yang pertama yaitu adalah dari nggak tahu deh, bisa nggak? Boleh? Oke. Tes. Nggak nyala kok ya. Tapi yang pertama, kayaknya masih nggak apa-apa. Ya. Masih bisa dengar. Dari 8 tim yang kita akan pilih, tentunya tidak semuanya akan FMB.
Tidak bisa, gitu ya. Jadi dari 8 tim yang terpilih, di pikiran saya saat ini hanya 2 di F&B, 2 di misalnya marketing, misalnya 2 lagi di marketing, 2 lagi di bidang yang lain gitu. Di bidang yang lain itu apa? Sangat kebuka, tapi intinya saya juga nggak mau saturated di mana semuanya F&B. Saya sangat setuju dengan Bapak, tapi saya hanya bisa menjawab setelah saya mendapatkan info-info tim ide bisnisnya apa gitu ya. Tapi kalau saat ini di kawasan ini kita baru ada tempat sate, semacam restoran sate gitu ya, yang baru buka, dan juga kita ada coffee shop yang di bawah yang tadi kita dilewatin. Tapi itu tujuannya lebih untuk marketingnya lagi, gitu ya Mas ya. Yang lainnya ada lagi? Belum ya? Belum. Kita ada food trucks dikit di depannya gitu sih. Nah, untuk pertanyaan pertama Bapak, tadi Bapak tanya mengenai kalau mereka mau bikin usaha, equipment-nya dari mana, gitu ya. Jadi emang 7 juta ini tidak cukup untuk membuka toko. Ya, itu udah pasti. Tapi yang bisa dipakai, misal kalau kalian mau bikin kafe, kalian jangan langsung beli equipment-nya dulu. Coffee machine-nya udah nggak cukup 7 juta, mau beli apa? Ya kan? Tapi kalian harus pintar-pintar coba membuat kopi itu dengan apa yang kalian punya, dengan bahan yang minim. Untuk validate rasa kopi kalian ini, contoh enak atau tidak. Jadi equipment-nya nggak usah yang mewah-mewah, tapi dipakai untuk sebisanya aja dulu. Memvalidasikan makanan minuman yang kalian punya itu enak atau enggak. Jadi kalau kalian bikin kafe menonjolkan makanan minumannya, jadi tidak usah langsung lihat tempatnya, tapi lewat dari makanannya dulu aja. Kalau makanan dan minumannya emang enak dan banyak yang beli, nanti kalian bisa propose setelah 6 minggu ini kita mau bikin kafe yang mendukung taste kita gitu ya. Jadi tentunya dalam 6 minggu ini dengan 7 juta sangat terbatas. Kalian tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi fokuskan pertanyaan kalian, solusi kalian kepada a few key metrics itu yang menunjukkan potensinya. Dan itu sangat berbeda, saya setuju, dengan bisnis yang baru mulai dan dengan bisnis yang sudah berjalan. Jadi kebutuhannya beda-beda, tapi nanti kita is a case by case basis yang kita akan evaluate, gitu sih Pak. Menjawab ya. Apakah ada pertanyaan lain? Itu dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan aja. Jadi emang setelah hari ini, silakan bilang ke teman-teman kalau ada yang mau join atau apa, dan juga silakan langsung aja WhatsApp saya, tanya saya. Kalau ininya ya, ada pertanyaan mengenai bisnis kalian. Saya sangat senang kok, bikin teman baru, kenal-kenalan dengan kalian, sesuatu yang saya suka naturally. Jadi jangan sungkan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, boleh lanjut. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Arman. Mungkin jadi lebih clear ya sekarang apa saja yang mau dilakukan dan bagaimana persiapannya selama 3 minggu ke depan. Sebelum kita mulai tour business cycle, nanti mungkin akan jalan-jalan, ngelihat lokasinya kayak apa, termasuk existing tenannya ada apa saja. Jadi nanti bisa lebih jelas mau bikin apa gitu ya. Mungkin masuk ke kegiatan berikutnya, kalau boleh, karena ada Pak Budi Setiawan, boleh kasih sedikit ekspektasi atau harapan ya terkait program ini gitu ya sebagai partner university kita. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Linda, Pak Arman, dan tim. Wah, luar biasa sekali yang kita bisa berkesempatan kumpul di sini dan untuk mengikuti suatu kegiatan bright cube gitu ya. Bright, cerah, kan gitu ya. Cerah nih. Kenapa? Karena memang inkubator itu kan konsepnya kita memang lebih by doing. Lebih baik. Jadi kami khususnya ya sebagai mentor
classroom itu bicaranya masih abstrak. Kita sekarang berusaha belajar apa namanya langsung butuh praktek, tapi kita akan ketemu tadi apa yang menjadi apa sih uniqueness kita. Maka nanti dalam saya menyarankan kepada teman-teman semua ketika akan membuat proposal nanti gitu ya, tadi yang Pak Arman sudah sampaikan terkait apa namanya template PowerPoint-nya, di situ berarti teman-teman harus bisa menunjukkan masalahnya itu, masalahnya apa, terus nanti solusi dari kalian apa. Tadi ada dukungan market research juga dari tim di sini, dari Pak Arman, yang ada dukungan finansial dan dukungan mentoring. Jadi itu menurut saya pribadi tidak juga harapan sebagai menteri yang akan bergabung gitu ya, itu bisa kita optimalkan sebaiknya. Dan seperti yang akan kita ikuti nanti teman-teman, jadi harus punya uniqueness di setiap timnya, itu yang harus bisa dibuat. Itu yang membedakan positioningnya nanti di mana kita positioning seperti apa. Bagaimana teman-teman memposisikan ide bisnisnya yang meyakinkan pihak investor. Nah, investor harus bisa dikonvince, jangan sampai loss of communication. Dan saya rasa dari sini cukup sekian harapan saya, ekspektasi saya program ini dapat berjalan dengan sangat baik. Polisi Pak Arman, mudah-mudahan berhasil dan apa yang kita katakan tadi sebagai human capital tentu kita sangat apresiasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi Setiawan. Berikutnya karena di sini yang hadir ada yang sudah punya tim dan belum punya tim, jadi saya sudah dapat beberapa list yang mau mengkampanyekan ya apa bisnisnya yang mungkin butuh tim di sini, baik secara online ataupun yang offline. Mungkin boleh di sini ada yang mau duluan untuk bisa maju menjelaskan. Kami kasih waktu 2 menit sebelum nanti kita mulai tour business cycle. Satu orang 22 menit, maaf. Silahkan, ada yang mau mulai duluan? Ya, Pak Arman. Jadi jangan sungkan kalau ada di atas ini emang lagi mencari tim, mencari apa sesama founders untuk menjalankan bisnis idenya. Simple banget, next. Yang kalian tinggal bilang yaitu, ya, Mas, 2 menit aja introduction. Ada satu. Oke, silakan. Ya. Oh, nyalain dulu ya. Ini ya. Jadi silakan aja nanti. Universitasnya, nama, meja, nih silakan ini. Idea, ya itu aja singkat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Budi, teman-teman semua. Nama saya Muslim Fahmi Saidudin, saya dari Satuan Bogor. Apa lagi ya? Oh iya, nama saya Muslim Fahmi Saidudin. Ide bisnis saya bisnis mainstream, tapi kita akan mencoba kedalaman yang berbeda dari sebuah produk. Kalau lihat dari aspeknya, orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang yang keras, yang dulu. Jadi kita pengen buat workshop atau bikin battery yang memang bisa konsepnya nanti dia bisa bawa makanan atau minuman yang memang bisa dibawa kerja, bisa dibawa kemana-mana. Jadi mungkin dari saya segitu. Kalau banyak-banyak tapi contek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa Muslim itu? Apa masih mencari tim atau enggak? Masih cari tim nggak? Masih open? Sudah cukup sih. Udah cukup, oke. Memang ada tim saya memang tempat saya juga mahasiswa juga di himpunan sama sudah mulai aktif dan saya juga sudah. Oke, terima kasih Mas Muslim. Oke, berikutnya silakan. Ya. Selamat sore teman-teman. Sore. Perkenalkan nama saya Anthony Christopher. Usaha yaitu Quant Express Chinese Kitchen. Kalau
teman-teman bisa buka Instagram, Facebook atau Twitter, kita sudah ada, itu bisa dicari @official1express. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata, tim saya Deyani dan Fikri itu dari Unbin Bogor. Saya majoring di hotel manajemen, sekarang lagi skripsian. Jadi sudah beres. Terus bikin idea saya sebenarnya idenya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman sebutkan satu menu Chinese food yang teman-teman tahu, kira-kira pasti udah kebayang gitu. Terus kira-kira kalau misalnya kesukaan itu awalnya kalau misalnya mau makan Chinese food biasanya harus kita pergi ke mall dan itu harus mahal biasanya. Saya mendevelop sama tim sudah 9 bulan ini membuat Chinese food langsung secara ala carte itu nggak lewat harganya dari 25.000. Jadi ada sopan atau nasi goreng, ada mie goreng juga, terus ada Jenderal Sudirman mungkin. Jadi kan teman-teman boleh lihat di Instagram juga. Terus what are you looking for founder? Kalau misalnya teman-teman masih mau gabung juga boleh. Tapi sekarang ada yang tidak bikin itu di finance sama accounting juga, karena mereka yang majornya sudah accounting. Saya biasanya di business development-nya aja sih. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Dipandang sebagai hanya sebagai lapangan yang di luar. Misal teman-teman mau mungkin juga bekerja atau pagi atau berbayar, itu kan semua berada di luar. Kita bisa dipandang sebagai lapak pasar gitu. Bahkan kalau itu dipandang sebagai lapak pasar itu sampai kurang lebih tahun 2020. Jadi kami pikir itu di era COVID seperti ini pasti kita semua mungkin akan kurang gitu kan ya. Jadi kami pikir dengan adanya ide kami ini adalah dapat membangun apa ya, suatu awareness juga bahwa penting sekali untuk hiburan kita. Dan kami niatnya memiliki digital game data itu akan membentuk suatu fan cafe dan juga marketplace yang akan nantinya di Wamana kita. Jadi fan cafe ini itu bersifat kayak penyamaan turnamen itu turnamen belum, lalu ada kayak penjualan seperti atribut-atribut teknologi dan juga voucher atau yang lainnya. Dan di sini kami sudah memiliki 3 tim dan kami sedang mencari seseorang untuk menjadi seorang CTO atau mungkin yang bisa bergelut di dunia IT. Terima kasih.
mungkin harus menjelaskan dan baik teman-teman semua, karena ini lagi di sini kita mau ya jalan-jalan sedikit ke kawasan ya. Tapi ini kita coba menjelaskan sedikit aja dulu tentang kawasan supaya teman-teman nanti lebih paham. Oke, ini tadi sudah saya jelasin ya tentang kawasan itu dulu. Dan ini sekali ini dulu ya. Jadi teman-teman yang mungkin kita lihat tadi gambar research dan sebagainya, memang perlu ada data awal ya mungkin ya kalau teman-teman nanti buat sebuah bisnis baru. Dan di sini lokasi kita ada di KM 33 Exit Sentul. Jadi di sini nantinya memang pengembangan ini cukup gede gitu ya, sehingga membutuhkan time waktu yang lumayan. Dan ini baru tahap pertama, sehingga juga nanti existing yang ada di sini pun semuanya baru inisiasi gitu ya. Jadi jangan diharapin nanti, oh ya yang kayak di sini sudah banyak orang, nah nggak seperti itu, masih belum seperti itu. Jadi kita masih baru buka gitu ya, baru memulai sesuatu kawasan yang baru gitu ya. Dan kita akan coba tarik crowd dari luar juga. Dan di sini mungkin surroundingnya teman-teman yang di daerah Bogor sudah hafal banget ya, daerah Bogor sekitarnya. Dan yang terbaru kan ada Aeon ya, teman-teman pasti Aeon semua ya. Dari sini cuma 10 menit, ya. Oke, itu aja. Tahu semua. Oke, next, lanjut. Oke, di sini ada surroundingnya, kita lanjut aja. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita punya tahapan yang cukup besar, gitu ya. Memang secara captive market di 3-4 tahun, 5 tahun, bahkan di 10 tahun ke depan akan sangat besar gitu ya. Apalagi kemarin di Property Watch itu post pandemic seperti ini akan ada banyak perubahan behavior orang gitu ya. Apalagi kondisi yang sekarang di Jakarta bentar lagi mau lockdown ya semuanya ya gitu ya di tanggal 11. Apa kaitannya dengan ini bahwa kedepannya orang akan migrasi ke suburban. Gitu ya. Jadi nggak lagi tinggal di Jakarta, dia bahkan banyak tinggal di Bogor, mungkin di Tangerang dan sebagainya. Asalkan aksesnya mudah, gitu ya. Aksesnya mudah. Yang pertama di sini juga satu secara lokasi, tolnya juga sudah ada. Kemudian yang kedua, the next transportation LRT di tahap keduanya. Nah itu sehingga jarak menuju ke pusat kota tidak ada problem lagi. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu, teman-teman. Jadi memang ketika kita menanyakan bisnis sudah harus bisa melihat jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa, dan harus butuh nafas panjang ya kira-kira ya. Jadi teman-teman nanti juga ada prioritas. Jangka pendeknya ini kalau kondisi seperti ini kayak gimana sih? Kita harus orangnya, berarti harus datengin orang tadi secara digital marketingnya, kemudian Instagram dan segala macam harus narik atau lewat Gojek, GoFood dan sebagainya. Kalau nanti mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi ternyata udah penuh nih apartemen, kemudian ada stasiun LRT-nya, orang dari tinggal datang ke sini, gitu. Ya, jadi tahapan-tahapan itu kalau teman-teman sudah pahami, nah di situ bisa nanti disusun bisnis plannya. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan lebih lagi. Jadi di tahap ini adalah segmen di tahap 1 ya teman-teman. Kalau yang di atas ini jalan di depan ini ya teman-teman, yang di B juga sekarang lokasinya ada di sini di info B. Nanti kita akan nyebrang sini di info C ya. Kemudian kita juga nanti ke lantai 2. Di sini kita juga punya co-living, nanti sampai ke malam kita punya hotel kasur. Gitu ya. Ini. Nah di sini kita ada, jadi ruko ini karena kita punya 3 lantai. Jadi kita bikin tipe function gitu ya. Mulai dari lantai 1 kita bisa bikin komersial, kemudian di lantai 2 kita bikin co-living atau bikin hotel kapsul tadi. Kemudian kalau misalkan mau nginap dan sebagainya itu bisa. Kemudian di lantai 3-nya kita juga yang di area hotel kapsul masih kita bikin jualannya untuk hotel kapsul. Yang lainnya ini masih kita pupus gitu ya. Dan di sini ada taman, kemudian di sini ada tower 1 dan konsepnya pun kita di tower 1 ini bangunannya di sini adalah hybrid, jadi tidak hanya residential, tapi juga ada commercial area. Jadi commercial area ini ada di lantai 1, ya, lantai ground floor, ada 3 lantai.
di sini, dan juga kita lagi proses kasihan pembangunan, gitu ya. Harapannya nanti di 6 bulan ke depan, semoga sudah bisa selesai untuk komersial area. Tapi untuk komersial, untuk residensial sudah mulai terima, dan insya Allah tanggal mungkin di bulan April ya, bulan April karena fasilitasnya juga sedang kita relatif, penghuni baru bisa masuk. Mereka di bulan April. Tapi sekarang kita sudah sekarang. Jadi di sini tadi yang saya bilang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya teman-teman harus pikirin. Dan kita pun di kawasan kita juga ada beberapa program ya, jadi komersial area, kemudian ruko food truck dan sebagainya, memang menjadi program dari LRT Sentul. Jadi kita punya program, jadi every week kita punya program goes, kemudian dengan komunitas dan sebagainya seperti itu. Jadi kawasan ini memang dulunya the middle of nowhere, sekarang mungkin sudah mulai ramai, apalagi sudah pandemi seperti ini, orang sudah banyak ke daerah Sentul gitu ya. Jadi orang pada trekking, goes dan sebagainya. Nah dari situ teman-teman nantinya bisa lihat bahwa kawasan ini memang didesain ya, diperuntukkan untuk tadi orang-orang yang memang punya kegiatan aktif gitu ya, ataupun memang untuk senior living itu juga bisa gitu ya. Kenapa senior living saya bilang? Karena kalau teman-teman yang Bogor udah hafal ya, karena di sini juga pembelinya banyak daerah Bogor dan juga dari Jakarta Selatan ya. Jadi kalau di daerah Bogor mereka memang berinvest untuk di kawasan yang aman, investasinya aman, misalnya seperti itu, sehingga ini bisa dibangun, bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, untuk senior living, ya mereka buat istirahat gitu ya, kalau misalkan weekend seperti itu. Ada beberapa juga customer kami yang dari Bekasi, dari Tangerang juga, dari Gading juga ada. Itu memilih di sini ya karena secara suasana dan segala macam, kalau teman-teman naik ke tower, jadi juga bisa naik tower ya. Karena kita sudah terima, kita juga sudah bisa jalan, bisa sampai lantai ke-7 atau ke lantai 30 pun juga bisa. Itu view-nya sangat bagus. Jadi sehingga customer yang datang ke sini, itu mereka di unit, niatnya sih awalnya mau disewain, apartemen seperti itu biasanya ya. Itu udah saya sewain aja, ternyata begitu datang ke sini, keren banget, kalau bisa kita pakai sendiri aja deh. Ada yang seperti itu juga. Oke, lanjut. Nah ini nanti, ini adalah layout ruko kita. Ini tadi yang disampaikan ya, jadi ini ada graf yang di bawah. Jadi ini ada kafe, kita punya marketing gallery sekaligus cafe shop ya. Masuk ada cycle, sekarang karena ini orang sudah mulai beralih ke sepeda dan segala macam. Kita juga related dengan kondisi sekarang. Jadi karena marketing ini selalu bergerak ya, jadi kita nggak bisa stagnan, kita juga related dengan kondisi. Dan next lantai 2. Nah ini juga sekarang ya, kondisi sekarang. Ini ya, mixer akan ada di sini kita. Jadi kalau ruko itu teman-teman ini sebenarnya lebarnya dari sini itu 5 meter, gitu ya. 5 meter, kemudian ke belakangnya 16 meter. Jadi rata-rata kira-kira standar ruko itu 5 kali 16, 80 meter persegi per lantai. Dikalikan 3 lantai, jadi 240 meter persegi. Nah kita memang pakainya ada 4 ruko, ya. 3 ruko. Ataupun kita pakai di gallery. Oke, next. Nah, ruko yang tadi saya sampaikan yang menjadi barang yang ada di sini ada 6. Kalau dari sini tuh lurus, kalau teman-teman lihat ada bar di situ ya. Sebelahnya bar itu ada ruko yang ini ada 6. Kemudian yang di bawah yang pojok ini ada ruko di situ yang satu itu ya, barang kafe. Sebelahnya dan sebelahnya lagi ini juga ada ruko ini 15. Lalu sebelahnya ini ada 18, 19 gitu ya. Nah di masing-masing ruko ini secara posisi dia punya perbedaan gitu ya. Kalau di sini dia memang dari depan lebih dekat gitu ya. Jadi di depan ini dia view-nya hanya satu sisi gitu ya. Tapi kalau yang di sini ini punya dua view gitu ya, di depan dan belakangnya selasa. Di sini juga sama. Jadi khusus kucing ini dia punya keistimewaannya ada dua view. View-nya dari depan, parkir di depan, ini nanti belakang. Dan ini satu floor bisa jadi nanti teman-teman itu bisa
bisa sharing sebenarnya gitu ya, bisa sharing karena ini cukup besar komponen seperti kalau misalkan cuma bikin sesuatu misalkan buat counter doang bisa juga sesuatu juga bisa. Jadi sangat memungkinkan. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ke bazar PNB dan segala macam itu biasanya kan dia dibagi-bagi ya atau kayak kalau kembali ke Krisna ya, itu dia ada karena dia kan clothing gitu ya, clothing A, B, C gitu. Juga seperti itu. Terus yang ini yang nomor 3 ini adalah betul kapsul kita. Yang betul kapsul ada 40 bed gitu ya, 40 bed yang kita dulu bikin karena di bisnis Adi itu ada hotel ya. Jadi hotel Grandika itu adalah anak usaha Adi termasuk di dalam bisnis kita. Jika kita mau merekrut karyawan dan sebagainya itu trainingnya mereka di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di depan ada marketing galeri dan hotel Grandika Academy. Nah itu di sini kita di training hampir 3 bulan ya di training, kemudian baru nanti dideploy ke hotel kita. Jadi ada 3 hotel Jakarta, Semarang, dan Medan. Itu. Nah karena kondisi pandemi kemarin sempat stop dan kita sekarang kita buka untuk umum untuk teman-teman yang goes dan sebagainya kalau ada event kita bisa nginep di sini. Gitu. Oke, next. Oh ini aja ya. Oke, jadi saya tambahin lagi. Konsep buku ini juga unik ya. Jadi di lantai 2-nya, kalau teman-teman lihat di luar ini ada Selasa, di sini menghubungkan feeling ya. Jadi kalau dari sini langsung ke hotel kapsul juga bisa. Tinggal jalan ke kanan, nanti lewat di situ. Ada di sini, udah muter sini, udah dapat hotel kapsul. Jadi memang Selasa lantai 2 ini digunakan untuk connecting ke beberapa bangunan, gitu ya, masing-masing bangunan. Nanti pun ini juga akan turun ke bawah. Langsung naik lagi ke connect ke apartemen 1, ke apartemen 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga inilah yang disebut connecting green connectivity. Karena sebenarnya ini fungsinya selain untuk mempermudah pejalan kaki ya, kemudian dia juga lokasinya di atas. Jika orang di apartemen turun mau ke mana-mana itu harus turun ke bawah gitu ya. Di level 2 mereka bisa jalan kemana-mana. Bisa ke ruko, bisa ke hospital, bisa ke apa namanya culinary. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Jadi nanti mungkin sambil menunjukkan ya, jadi teman-teman bisa nanti di komik itu jelas ya. Pada langsung ya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu serius, gitu ya. Jadi santai aja. Teman-teman silakan dinikmati dan program ini sangat bagus teman-teman, jadi jangan sampai dilupain karena saya dulu kalau dia ya belum ada Pak gini gitu ya. Mas Arman juga bahwa ini dia sangat antusias karena saya pernah bilang Mas 7 juta sayang banget dikasih yang murah-murah gitu ya buat mahasiswa. Apa Mas saya semangat ya, oh siap. Nah, saya udah ikut saya kan nanti ya, gitu ya. Jadi teman-teman yang di sini pastinya hadir karena ingin dapat networking dan sebagainya, sesuatu yang positif lah. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Jadi pesan terakhir sebenarnya sih terima kasih banyak untuk yang sudah datang. Sebentar lagi kita mau networking, coffee break. Silakan buat saya ajak ngobrol, ngomong mengenai bisnis ide kalian, apapun itu. Dan terlebih lagi kalau ada tim yang di sini, ada yang mau interior design, langsung aja buat saya. Karena rukonya kalau mau dibikin sebagai co-working space atau apapun itu, kita memang perlu bantuan di sisi itu sih. Jadi ini bisa jadi pilot project-nya kalian. Gitu aja sih, Bu. Ya. Oke. Baik, makasih banyak Pak Nanang, Pak Arman. Jadi kurang lebih kegiatan kita sampai sini, nanti diakhiri sama Torbit Cycle. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh foto bareng dulu ya. Tentunya tetap berjarak, nanti mungkin ngambil dari sini. Mas Sigit bisa ya. Kalau hujannya nanti udah berhenti, mungkin sambil yang lain per batch aja ya.
biar dibagi-bagi, jadi nggak terlalu banyak, jadi yang lain bisa coffee break di bawah, batch satunya bisa ikut dulu gitu. Nanti Mbak Tiwi bisa lead ya, berapa-berapa? 5? 5, oke. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan lolos ya semuanya yang ada di sini. Kita berharap sampai ketemu lagi di tanggal berapa? Proposalnya, kita tunggu proposalnya semua ya. Sampai dengan tanggal 28 Januari ya. Oke, kita tutup. Terima kasih. Broadcube ini sandbox for university students. Mudah-mudahan lancar di launching pertamanya. Saya tutup juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.